Selamat pagi pemirsa ya. Jumpa lagi berjumpa di video-video saya, baik di Facebook Meditasi Tantra ya, hashtag, dan juga di YouTube, di channel YouTube Naga Timur YouTube. Oke, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang perbedaan antara bawah sadar dan keluar pikiran ya, atau kesadaran murni seperti itu. Tetapi di sini karena saya sering membahas perbedaannya, di sini saya akan lebih membahas kepada bagaimana untuk menyatukan kedua kesan untuk terkesan saling tolak belakang ya. Jadi kesadaran murni itu seperti ke utara, kemudian alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar itu konsepnya itu seperti ke selatan seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa sejalan atau tidak memilih salah satu dan bisa melakukan keduanya, atau ini yang ingin saya bahas. Karena gini, orang yang belajar tentang sadar itu akan menganggap bahwa ilmu kesadaran murni atau ilmu keluar pikiran itu sesuatu hal yang bertolak belakang dengan konsep seperti itu ya, sehingga kemudian dia harus memilih salah satu antara kesadaran murni atau ilmu pikiran seperti itu ya. Dan sebaliknya, orang yang belajar ilmu kesadaran menganggap bahwa teknik pikiran bawah sadar sesuatu hal yang berkaitan dengan pikiran, dengan bawah sadar, bertolak belakang dengan kesadaran murni, sehingga kemudian dia harus memilih salah satu, yaitu kesadaran murni. Nah, biasanya seperti itu. Salah satu contoh ya, di dalam ilmu LOA atau The Secret, Rhonda Byrne, di situ dikatakan bahwa Anda adalah pikiran Anda, ya. Jadi Anda adalah pikiran Anda. Jadi hakikat dari manusia sendiri itu adalah pikirannya. Itu menurut ilmu pikiran. Jadi yang tertinggi, yang hakiki dari manusia itu sesungguhnya adalah pikirannya. Makanya ada ungkapan engkau adalah pikiranmu, seperti itu. Ilmu pikiran. Sedangkan di dalam ilmu kesadaran murni berbicara bahwa engkau bukan tubuh, engkau bukan pikiran, engkau bukan perasaan. Ya, seperti itu. Engkau itu di luar itu, di luar semua identitas tersebut, seperti itu. Jadi lebih dalam lagi kajiannya sebetulnya ya dalam ilmu kesadaran itu. Akan tetapi seperti ini ya. Jadi ya, kita tidak harus memilih salah satu, kita bisa menggunakan semuanya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan semuanya yang seolah-olah keduanya ini bertolak belakang? Ya, kita berjalan bisa bersama menggunakan ilmu LOA atau The Secret atau ilmu pikiran dan juga menggunakan kesadaran seperti itu. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang bertolak belakang, tapi kita mencoba untuk menyatukannya karena sesungguhnya itu tidak bertolak belakang sesungguhnya ya. Seperti contoh ini ya, contoh salah satunya di dalam ilmu kesadaran kita sering menganggap uang ya, uang ataupun harta ataupun kekayaan itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadikan orang tidak sadar, seperti itu. Artinya apa? Orang yang melekat dengan harta ya, itu akan menjadi seseorang yang tidak bisa mengalami kesadaran, seperti itu. Nah, itu dikaji dalam ilmu kesadaran murni atau ilmu makrifat bahasanya ya. Kalau saya nanti bicara makrifat, nanti ketinggian, nanti dikira saya omong kosong seperti itu. Jadi saya bicara dengan bahasa yang lain, yaitu kesadaran, seperti itu. Nah, sehingga kemudian prakteknya adalah orang-orang yang mengalami kesadaran ini cenderung untuk menghindari kekayaan, seperti itu. Cenderung untuk membenci uang, seperti itu. Atau membenci kekayaan. Atau tidak suka dengan kekayaan. Atau istilahnya apalah. Pokoknya dia kemudian melakukan penolakan ya secara alam bawah sadar ya. Tidak secara langsung, tapi secara alam bawah sadar dia meninggalkan itu ya. Meninggalkan dan apa ya,
cuek ya, cuek, dia tidak mau peduli dengan hal itu seperti itu. Karena dan itu tidak salah sebetulnya. Emang kesadaran itu ya seperti itu. Kesadaran itu tidak ada kaitannya dengan sebuah pencapaian. Bukan masalah Anda kaya atau miskin ya. Kesadaran itu tidak ada kaitannya dengan hal itu. Dan memang betul harta bisa menjadikan kita melekat. Dan ketika kita melekat dengan hal itu, maka yang terjadi adalah ketidaksadaran diri. Seperti itu ya. Jadi itu benar, bukan salah ya. Nah, akan tetapi sebuah kesadaran itu tidak harus menolak sebetulnya ya. Sebuah kesadaran itu tidak harus menolak kekayaan sebetulnya, karena sebetulnya masalahnya itu bukan di hartanya sebetulnya. Jadi harta itu bukan masalah sebetulnya. Harta itu bukan sesuatu hal yang menjijikkan atau sesuatu hal yang berbau duniawi. Sebetulnya semuanya itu spiritual ya. Kalau kita memandang semuanya spiritual dalam kacamata spiritual. Jadi di dunia ini nggak ada yang bukan spiritual sesungguhnya. Kalau kita betul-betul memahami secara benar seperti itu ya. Nah, bagaimana cara memahami kekayaan dengan cara yang benar adalah jangan terikat. Jadi masalahnya itu hanya keterikatan sebetulnya, bukan masalah hartanya. Harta itu tidak ada masalah dengan kesadaran. Ya, tidak ada masalah ya. Yang bermasalah adalah ketika Anda terikat dengan harta. Nah, terikat dengan harta ini tidak harus Anda jadi kaya. Bahkan ketika itu juga kemungkinan untuk terikat juga banyak seperti itu. Ketika Anda posisi tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, maka cenderung lebih berpikir untuk ke sana ya, untuk berpikir tentang keduniawian ya, tentang harta dan sebagainya ya. Dan itu yang menjadikan Anda terikat sebetulnya. Walaupun untuk orang-orang tertentu yang sudah spiritualnya sudah tinggi ya, memang bisa dia betul-betul lost ya. Dia betul-betul pasrah dan betul-betul nggak terikat. Itu ya memang harus seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi saya sering berbicara tentang mindset kaya ini bukan berarti saya menolak kemiskinan. Ini juga kadang pandangan yang salah. Saya nggak menolak kemiskinan, saya tidak menolak pola-pola miskin, saya tidak menolak itu. Cuman saya memberi gambaran bahwasanya kekayaan atau harta itu bukan sesuatu hal yang menjijikkan sebetulnya. Ya, tapi keterikatannya itu loh, identifikasi terhadap harta itu yang menjadikan Anda ketidaksadaran diri seperti itu. Nah, ini juga berlaku terhadap kita sendiri, terhadap pikiran. Jadi yang banyak orang menganggap bahwa pikiran itu musuh utama dalam hal kesadaran murni, itu salah sebetulnya. Ya, pikiran itu berguna ya. Pikiran itu di satu sisi berguna untuk kita. Bahkan ketika kita mau naik kesadaran, awalnya itu kita ya jembatannya itu sebenarnya pikiran ya. Jadi pikiran itu tidak salah sebetulnya, tapi kadang orang berpikir bahwa untuk menghancurkan pikiran, untuk mendiamkan pikiran, untuk keluar dari pikiran, nah itu kemudian disalahartikan sebagai sesuatu hal yang untuk melawan pikiran, seperti seolah pikiran itu tidak harus ada pada diri kita sehingga harus dibuang seperti itu. Nah itu salah sebetulnya, menurut saya ya. Jadi masalahnya itu bukan pikiran sebetulnya, tapi masalahnya adalah Anda teridentifikasi dengan pikiran, hanya itu sebetulnya. Jadi masalah utamanya itu teridentifikasi. Bukan uang tuh nggak ada masalah, harta nggak ada masalah, pikiran tuh nggak ada masalah, perasaan juga nggak ada masalah, tubuh nggak ada masalah. Semuanya ini adalah memang tercipta ataupun ada itu memang sudah seharusnya seperti ini gitu. Ini sudah seharusnya seperti itu. Kita ada pikiran, ada perasaan, sehingga kita menjadi makhluk yang mohon maaf ya, menurut pikiran juga ini sebetulnya. Menurut pikiran kita adalah makhluk yang sempurna karena kita bisa naik ke ilahi dan bisa turun menjadi hewani seperti itu ya. Bisa sisi kemalaikatannya ada, sisi ketuhanannya ada, sisi dalam bentuk hitam atau mungkin dalam bahasa lain itu dikatakan kejahatan atau setan atau apa ya, pokoknya di dalam manusia itu lengkap semua ya.
Di dalam wadah manusia itu semua ada sebetulnya. Apakah makhluk lain itu kemudian sempurna? Ya, sempurnanya ayam itu ya seperti itu, memang nggak punya kesadaran. Ya, jadi yang namanya ayam, kalau misalkan ayam itu punya otak seperti manusia kemudian berpikir bisa menciptakan sesuatu, malah justru itu tidak sempurna, itu menganeh-anehi. Ya memang seperti itu ya. Nah, tapi kita katakan bentuk dalam kategori yang berbeda, yaitu bisa karena dia punya rasa, karsa, dan cipta sebetulnya manusia itu yang tidak dimiliki oleh. Nah, kembali kepada pikiran bawah sadar dan kesadaran yang bertolak belakang, tetapi ini bisa menyatu sebetulnya. Agak sulit ya, seperti kutub utara dan selatan, kita mau menyatukan itu kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita harus kayak memilih gitu. Kalau Anda kaya, Anda nggak spiritual, biasanya gitu. Kalau Anda spiritual, Anda nggak kaya, nah biasanya seperti itu. Nah itu bertolak belakang, tetapi ini sebetulnya menyatu, karena sesungguhnya ya memang semuanya adalah spirit. Ketika itu terpahami semua ya. Nah, ini hanya dan syariat, ibarat gitu ya. Kita ini untuk mengibaratkan saja ya. Wadah atau kulit dan isinya itu kesadaran. Wadahnya atau kulitnya itu yang berkaitan dengan identitas, dengan pikiran bawah sadar. Jadi ketika Anda belajar LOA, Anda belajar Law of Attraction, Anda belajar ilmu pikiran, Anda belajar tentang hipnosis, Anda belajar tentang hipnoterapi, Anda belajar tentang Ho'oponopono misalkan, atau Anda belajar tentang apa ya, egosteterapi, ilmu egosteterapi, Anda belajar gendam, Anda belajar ilmu kesaktian, Anda belajar metafisika, Anda belajar tentang hal-hal gaib, itu adalah ranah kulit, ibaratnya seperti itu ya. Jadi termasuk kesaktian, Anda bisa sakti, Anda bisa kun fayakun, itu ranah kulit sebetulnya. Ya, masih dibilang ranah kulit. Tetapi ya nggak masalah, jangan menganggap kulit itu salah itu loh. Karena kulit itu penting, kalau kita nggak ada kulitnya, kita nggak hidup. Nah seperti itu ya, jadi kita harus memahami syariat dan hakikatnya. Nah, tubuh ini dan segala pirantinya itu adalah kulit ibaratnya ya, kulit. Nah, eksistensinya atau esensinya ya kesadaran murni tersebut. Ya, semua yang tampak, semua yang teridentifikasi, yang berbentuk identitas ini sesungguhnya nggak asli gitu loh. Ini adalah kemasan. Ya, ini adalah kemasan. Esensinya malah justru yang nggak tampak gitu loh. Ya, esensinya adalah kesadaran murni. Nah, ketika Anda belajar LOA, Anda belajar ilmu pikiran dan yang saya sebutkan di masing-masing tadi itu, Anda itu sedang mempelajari kulit sebetulnya. Ya, Anda sedang mempelajari permukaan Anda, sedang mempelajari permukaan ya. Yang penting Anda paham di situ kalau ingin memadukan antara kesadaran murni dan ilmu LOA atau ilmu bawah sadar. Ya. Jadi seperti ini. Bagaimana terbentuknya sebuah kemasan atau sebuah kulit ya. Sebuah kulit atau kemasan itu akan terbentuk lewat beberapa hal. Yang pertama keyakinan. Ya, apa yang Anda yakini itu akan membentuk kulit Anda, akan membentuk syariat ataupun permukaan dari diri Anda seperti itu ya. Ya dalam tanda kutip ya, ini saya jelaskan seperti ini biar agak jelas gitu loh. Jadi membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan kemasan sebetulnya. Bagaimana botol itu bisa bernilai tinggi? Ya Anda harus kasih merek yang sangat luar biasa gitu loh. Tetapi esensinya, hakikatnya bukan pada botolnya, tetapi hakikatnya tetap air. Airnya sama, air putih, ya, air bening, air mineral. Baik aqua, baik ades, baik apapun semuanya itu sama sebetulnya. Yang membedakan kenapa bisa berharga, kenapa bisa berkualitas, kenapa bisa bukan karena airnya sama.
Hakikatnya sama, kesadaran murni seperti itu. Nah, Anda harus sampai ke sana. Ya, dengan disiplin ilmu yang berbeda tentunya ya. Belajarnya lewat meditasi kesadaran murni. Seperti itu. Nah, kalau dengan ilmu LOA caranya bagaimana? Ya, Anda harus membentuk diri Anda. Nah, cara pembentukan diri itu seperti apa itu loh. Ya. Jadi saya ibaratkan diri yang tampak, diri yang tidak tampak. Diri yang tampak itu adalah kulit, diri yang tidak tampak itu adalah kesadaran murni atau esensi ya. Termasuk pikiran, termasuk perasaan itu masih nampak karena masih bisa diamati seperti itu. Nah, termasuk pikiran bawah sadar ya. Nah, ketika Anda ingin membentuk kulit Anda atau membentuk permukaan Anda, membentuk diri yang tampak ini, maka Anda harus memahami ilmu LOA itu seperti itu loh. Ilmu bawah sadar, ilmu pikiran. Apa yang Anda pikirkan itu akan terjadi. Itu salah satu contohnya. Anda fokus kemana, yang Anda fokuskan itu akan terjadi. Itu salah satu contohnya. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda fokus kekayaan, Anda jadi kaya. Anda fokus kekurangan, Anda jadi kurang. Nah, itu salah satu rumus-rumusnya ya. Jadi Anda cari sendiri teorinya, banyak sekali. Anda pembelajarannya, termasuk saya juga buka kelas vibrasi. Nah, itu juga berkaitan dengan itu sebetulnya. Itu adalah ilmu permukaan, ilmu untuk membentuk permukaan atau ilmu untuk membentuk diri yang tampak ini seperti itu. Kemasannya seperti itu ya. Kemasan Anda itu di dunia ini aktingnya jadi orang kaya misalkan, atau aktingnya jadi seorang yang positif, yang orang bahagia, orang senang. Itu acting kita di bumi seperti itu. Nah aslinya esensi kita adalah makhluk berketuhanan atau makhluk spiritual sebetulnya ya. Nah, makanya ini harus berbeda. Nah, salah satunya adalah itu ya, keyakinan apa yang Anda yakini jadi file. Yang kedua, fokus. Ketika Anda fokus, apa yang Anda fokuskan itu akan menjadi diri Anda, akan terjadi pada diri Anda. Yang ketiga, repetisi, pengulangan. Anda melakukan sesuatu yang berulang-ulang itu akan menjadi, ya, otomatis menjadikan citra diri Anda seperti itu. Jadi sesuatu hal yang berkaitan dengan alam bawah sadar itu cara menciptanya seperti itu, dan itu bebas, itu sah, itu boleh, asalkan ketika Anda kepengen keduanya menyatu, asalkan Anda tidak teridentifikasi dengan semua itu gitu. Ya, Anda tidak teridentifikasi karena Anda yang sesungguhnya bukan itu. Anda yang sesungguhnya adalah kesadaran murni yang di luar identitas, semua identitas yang Anda ciptakan tadi. Seperti itu. Jadi Anda itu seperti apa ya? Seperti dalang. Gitu ya, seperti dalang atau seperti apa ya? Seperti dalang. Dalang itu esensinya. Nah, Anda bermain di dunia itu sebagai apa? Sengkuni atau sebagai Krishna atau sebagai... Nah, cara untuk menjadi itu, nah itu disebut dengan pikiran bawah sadar. Anda ingin mencetak diri Anda itu seperti apa? Itu rumusnya di pikiran bawah sadar. Apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, itu yang akan menjadi jalan hidup dan nasib kita ke depannya seperti itu ya. Lahir dari pikiran dan perasaan kita sendiri yang kemudian mewujud, termanifestasi di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya ya, ketika Anda nggak memahami ilmu LOA, Anda nggak memahami ilmu vibrasi, Anda nggak memahami ilmu pikiran, Anda itu sudah praktek sebetulnya. Jadi Anda nggak bisa keluar dari ilmu pikiran sebetulnya, karena kita hidup menggunakan pikiran. Ya, cuman kita harus sadar bahwa kita itu bukan pikiran gitu loh. Pikiran itu adalah sesuatu hal yang lain. Itu adalah kemasan, itu adalah permukaan dari diri kita seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana prakteknya ketika kita ingin melakukan keduanya? Kita ingin mengolah keduanya, mengolah pikiran dan juga belajar kesadaran. Caranya adalah ketika Anda ingin seperti itu, ya seperti biasanya seperti itu. Seperti biasanya. Anda misalkan kepengen merubah hidup, ya silahkan. Anda cari ilmunya, Anda cari caranya, kemudian Anda praktek. Ya, tetapi di balik semua itu Anda harus menyadari bahwa semua itu adalah bukan Anda.
Ya, jangan teridentifikasi dengan semua itu, seperti itu loh. Ya. Karena manusia hidup memang hidup berdasarkan program. Jadi memang harus ada programnya di dalam itu. Program apa yang ada di dalam program itu. Nah, kalau memang program Anda itu di dalam pikiran bawah sadar, filenya itu sudah file yang mendukung, ya nggak perlu dihapus. Yang perlu dihapus adalah sesuatu hal atau program yang tidak sesuai dengan pikiran Anda saat ini, pikiran logis Anda. Ya, misalkan Anda ini di dalam pikiran bawah sadar itu programnya program kemiskinan misalkan, atau program file yang berbicara tentang kemiskinan seperti itu, atau kekurangan seperti itu. Nah, jika Anda secara logis, secara logika emang suka kurang, emang Anda itu sudah menerima itu, sudah itu Anda anggap sudah sesuai dengan pikiran Anda memang nggak pengen kaya, Anda nggak pengen banyak uang misalkan, Anda kepengen hidup seperti itu, maka itu sudah sinkron, itu sudah benar, itu bukan mental block namanya, karena itu sudah ada kesesuaian antara pikiran logis Anda dan file pikiran bawah sadar, itu sudah sinkron. Ya, jadi apa yang Anda alami saat ini dengan apa yang Anda harapkan, nah itu ciri-cirinya. Itu kok misalkan sama, berarti sudah klop, Anda nggak perlu merubah apapun. Karena apa? File yang ada di dalam itu bukan berbentuk mental block. Nah, yang dikatakan mental block seperti video yang saya yang kemarin adalah ketika kenyataan hidup Anda yang Anda alami sekarang ini tidak sama dengan apa yang Anda harapkan. Anda pengennya punya banyak duit misalkan, tapi kenyataannya enggak punya duit misalkan. Nah, itu berarti enggak sinkron. Ya, berarti enggak sinkron. Berarti ada mental block yang tertanam di pikiran bawah sadar Anda, dan itu harus Anda hapus seperti itu. Kemudian Anda ganti. Nah, mekanisme untuk menggantinya makanya disebut dengan ilmu pikiran, ilmu vibrasi, dan sebagainya ya, dalam bentuk terapi, dalam bentuk hipnosis, macam-macam ya. Seperti itu ya. Nah, ketika saya bicara tentang kulit, tentang permukaan, maka juga sudah saya bahas di dalam video-video saya sebelumnya. Contohnya adalah salah satu video saya yang mengatakan dengan judul hidup kita tergantung vibrasi dari pikiran dan emosi kita sendiri. Situ ada videonya. Itu yang terkait dengan penciptaan sebetulnya. Ya. Jadi manusia itu bisa mencipta sebetulnya lewat pikirannya sendiri, lewat perasaannya sendiri, yang terakumulasi terus-menerus dengan fokus terus-menerus, repetisi, pengulangan, sehingga memunculkan keyakinan. Dari keyakinan itu akan memunculkan karakter. Dari karakter akan memunculkan sikap dalam bergerak. Nah, setelah memunculkan sikap dalam bergerak, disitulah menentukan nasib. Ya, nasib kita mau bagaimana. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi ilmu kesadaran itu, ilmu mindset atau ilmu pikiran itu teknik untuk mengolah pikiran sebetulnya. Dari A ke B, dari kaya menjadi miskin, dari ejakulasi dini menuju tahan lama misalnya. Itu hanya terkait dengan bawah sadar Anda. Ketika bawah sadar Anda itu sudah filenya itu file tahan lama, ya Anda jadi tahan lama seperti itu. Nah, itu hanya masalah alam bawah sadar sebetulnya ya, dan itu ada rumusnya, ada kuncinya, ada caranya. Silakan Anda pelajari lewat banyak ya, di Google ada, di pembelajaran ada, yang berbayar, yang gratis, semuanya ada, banyak sekali ya. Banyak yang menciptakan itu, menciptakan kelas ya. Nah, apakah itu bisa bergandengan dengan kesadaran murni? Ya tentunya bisa, karena kesadaran murni itu hanya bicara tentang aku ya, tentang dirimu yang sejati, yang tidak teridentifikasi dengan tubuh, pikiran, dan perasaan serta dunia ini. Cuman itu sebetulnya. Jadi ketika Anda punya banyak harta tapi Anda tidak teridentifikasi, Anda tidak peduli, Anda tidak melekat dengan semuanya, itu yang disebut dengan kesadaran. Bisa memiliki, yang kedua tetapi Anda tidak merasa memiliki, tetapi dan tidak teridentifikasi, seperti itu ya. Nah, jadi keduanya bisa beriringan walaupun secara
secara tidak langsung sepertinya bertolak belakang seperti itu ya. Jadi sesungguhnya kutub utara dan selatan itu ya satu sebetulnya. Cuman kelihatan kutub utara dan selatan ya, seperti koin itu ya. Gambar Soekarno sama gambar Garuda misalkan. Ya itu koinnya sama satu, cuman bolak-balik. Kalau dibolak-balik jadi gambar Soekarno, dibolak-balik lagi jadi gambar Garuda. Tapi satu kan. Seperti cahaya dan gelap itu satu sebetulnya. Gelap itu ketiadaan cahaya dan sebagainya, atau sisi lain dari cahaya. Nah, tanpa adanya bayangan contohnya, bayangan dan cahaya itu sama, bayangan dan gelap. Sepertinya bertolak belakang, tapi aslinya satu. Tanpa ada cahaya, tidak akan ada bayangan. Nah, seperti itu ya. Ketika cahaya itu hadir, bayangan itu otomatis. Sisi lain dari cahaya itu, dari sinar itu adalah gelap atau bayangan. Jadi ketika sinar tidak ada, bayangan pun tidak ada seperti itu. Karena itu satu kesatuan sebetulnya. Ya, satu kesatuan sebetulnya, cuman berbeda, seperti bertolak belakang. Jadi mirip-mirip seperti itu ya. Sesungguhnya semuanya itu ya spiritual ya. Sesungguhnya kalau kita sudah bisa memahami sampai tingkat itu, maka semuanya adalah spiritual sebetulnya. Tidak ada yang tidak spiritual. Tidak bisa dipisah-pisahkan sebetulnya. Kalau pemahamannya benar, kalau pemahamannya pas, tidak bisa terpisah sebetulnya ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya, mungkin banyak kurangnya, tapi nanti bisa bertanya-tanya atau nanti bisa sharing lewat komentar atau lewat ini Facebook atau WA saya ya. Oke, terima kasih, selamat pagi.